Halo family, apa kabar kalian? Kali ini Mimin akan melanjutkan series Uhuy kita bersama Simu kita Glory Days. Bagi kalian yang lupa, bisa tonton kembali cerita episode di deskripsi. Siapin tisu, langsung saja check it out. Melanjutkan cerita dari episode 1, di mana Yuta yang kabur dari kosan Nutopia akibat dituduh menjadi pencuri celana dalam. Yuta ternyata berlari menuju pacarnya Minori, yang sebelumnya sedang salah paham akibat bersalah. Saat bertemu, Minori meminta kejujuran Yuta. Ternyata Yuta malah berbohong lagi dengan bilang bahwa kos Nutopia dipimpin oleh seorang perempuan. Minori pun percaya sama omongan buaya macam Yuta. Kemudian Yuta ditelepon oleh Miha yang bilang bahwa Yuta kembali dicari oleh polisi. Sontak Yuta pun langsung kembali ke kosan. Saat di kosan, Nozomi si polwan ternyata membawa hadiah sebagai permintaan maafnya karena pelaku pencurian dalaman komplek yang sebenarnya sudah tertangkap. Celana dalam yang ada di celemek Yuta pun sudah diketahui milik Chihone-san. Chiho pun meminta maaf menggunakan dadanya. Haduh, di sini si tetangga Enoki Suyako tiba-tiba datang lagi. Dari percakapan antara Enoki dan Chiho, mereka sepertinya memiliki masalah di masa lalu yang belum terungkap. Sebelum pergi, Enoki sempat bertatapan dengan Nozomi. Sepertinya ada dada di balik baju nih. Walau begitu, Nozomi sepertinya mencoba akrab dengan penghuni kosan seperti ini. Mau, watashi tomodachi da yo ne. Iya. Ngiler kan? Untuk merayakan selesainya kasus Yuta, Chiho pun berpesta mabuk-mabuk. Chiho mencoba mengajak Mao, namun Mao memilih untuk belajar. Yuta yang merasa belum bisa akrab dengan Mao, akhirnya bertanya mengenai Mao ke penghuni kosan lain. Diketahui Mao ternyata seorang mahasiswa persiapan seperti Yuta yang sedang menargetkan sekolah kesehatan. Saat Yuta menelepon Minori, terlihat ada seseorang yang mencurigakan sedang mengamati kosan Nutopia. Seseorang tersebut berpakaian rapih dan menggunakan jam mahal. Namun, Yuta tidak ambil pusing mengenai hal itu. Keesokan paginya, Yuta yang sedang menyiapkan sarapan untuk anak kos bertemu Mao di dapur. Sepertinya Mao memang benar-benar tipe tsundere nih, yang susah buat dekat sama Yuta. Ya, mau berharap apa ya? Pertemuan awal mereka juga begini. Saat di sekolah persiapan, Sekiguchi yang sedang nongkrong bareng Yuta tiba-tiba manggil Mao-san. Wow, ternyata mereka semua satu sekolah. Dan di sini Yuta pun gelagapan karena Sekiguchi pun tidak tahu jika Yuta tinggal di kosan esek-esek. Mao-san pun pergi dengan sebelumnya menggoda Yuta dengan bilang bahwa Yuta tidak mungkin tinggal di sebuah kosan berisi wanita sambil membuat sarapan dan mencuci pakaian dalamnya. Fix, tsundere nih Mao-san. Yuta pun kemudian ditelepon Minori dan bertemu dengannya. Minori bertemu Yuta dengan pakaian yang membuat boing-boingnya terlihat. Minori yang mencoba menggoda Yuta ternyata melakukan itu karena insecure dengan ayam-ayam kampus di luar sana. Yuta pun meyakinkan Minori bahwa ia dapat dipercaya. Baru saja ngomong gitu, Yuta malah melihat Mao-san bersama sugar daddy-nya dan langsung cabut ninggalin Minori. Ternyata Mao-san adalah seorang pengisi di sebuah klub kabaret dengan nama samaran Maria. Minori yang turut mengejar Yuta pun malah dibohongi dan ditinggal kembali oleh Yuta. Haduh, sini deh sama Mimin aja Neng Minori. Malamnya Yuta mengadu kepada penghuni kos tentang status Mao-san dan kenyataan bahwa si penguntit pada malam sebelumnya memiliki jam yang sama dengan sugar daddy-nya Mao-san. Namun di sini Yuta diingatkan untuk tidak ikut campur. Baru dibilangin begitu, Yuta yang bebal malah tetap ikut campur urusan Mao-san. Mao-san yang tidak suka pun marah dan pergi meninggalkan Yuta. Pada malam itu pun kembali terlihat si penguntit di depan kosan Nutopia. Yuta pun memiliki ide dan ya benar, si bangsat malah ikut campur dan jadi pelayan di klub tempat Mao-san bekerja. It's for your information nih. Klub Mao-san ini adalah sebuah klub kabaret atau dalam bahasa Jepangnya Kiabakura. Bukan kabaret tukang lawak kayak di kita ya, tapi di sini tuh perempuan-perempuannya bekerja untuk menemani minum para pelanggan, tapi aturan aslinya sangat ketat.
Lanjut. Mao-san pun datang dan langsung melayani langganannya yang bernama Ishi alias temonnya Jepang. Ishi pun menggoda Mao-san dan menggrepe-grepe. Aduh, anjing nih, Mimin emosi jadinya. Kemudian si Ishi pun kembali mencoba untuk menjamah-jamah Mao-san yang selalu digagalkan oleh Yuta. Ishi yang marah pun akhirnya pergi dan dikejar oleh Mao-san. Ishi yang merasa sudah membayar layanan di klub tersebut tidak suka dengan perilaku Yuta. Yuta pun ikut mengejar Ishi dan meminta maaf sambil bersujud. Yuta yang bersujud pun direndahkan oleh Ishi. Tindakan Ishi pun akhirnya dihentikan oleh Nozomi yang kebetulan ada di sana. Yuta pun dibawa Nozomi ke kosan untuk diobati. Penghuni kosan semuanya senang melihat perilaku Yuta yang bisa membela Mao-san, namun juga tetap mengingatkan Yuta bahwa Mao-san pasti memiliki banyak alasan untuk melakukan itu semua, dan tidak perlu mengkhawatirkannya karena Mao-san pasti baik-baik saja. Esok paginya Yuta kembali ketemu Mao-san di dapur, dan malah diberi bekal untuk hari itu. Sapu tangan Yuta pun dikembalikan oleh Mao-san. Uhuy, mulai kelihatan nih dere-derenya Mao-san. Yuta yang memakan bekal tersebut di sekolah persiapan malah berbohong kembali ke Sekiguchi dengan bilang bahwa bekal itu buatan Minori. Yuta yang takut ketahuan akhirnya meminta Mao-san untuk merahasiakan hal-hal mengenai Nutopia dari Sekiguchi. Yuta pun akhirnya bisa mulai berdamai dengan Mao-san. Cerita dilanjutkan dengan kembalinya kebiasaan Nutopia, yaitu mabuk-mabukan. Tidak hanya anggota Nutopia, bahkan Nozomi yang sedang tidak patroli pun turut ikutan. Di sini Nozomi tiba-tiba menerima telepon yang ternyata dari Enoki. Di sini semakin jelas bahwa Nozomi dan Enoki memang berkomplot untuk menghancurkan Nutopia hingga akhir bulan Juni. Sadis. Tidak cukup dengan kejahatan Enoki, malam itu pun si penguntit datang lagi. Pesta pun dilanjutkan dengan full opai seperti ini. Esok paginya diam-diam Minori bertemu dengan Sekiguchi dan akhirnya Yuta ketahuan juga karena Sekiguchi ngomongin bekal Yuta yang dia kira buatan Minori. Yuta yang tertidur di opai Natsume pun dibangunkan oleh telepon Minori. Minori ternyata mau menggerebek kosannya Yuta. Saking tidak hokinya Yuta, Minori pun akan pergi bersama Sekiguchi yang akan membantai siapapun laki-laki yang tinggal bersama Mao-san. Yuta yang panik akhirnya cabut untuk mencegah Minori. Di tengah jalan terlihat Miha sedang cekcok dengan seseorang yang ternyata adalah si penguntit. Aduh nih, orang Shimo Kitazawa tahu aja ya, sama yang paling besar. Dan episode 2 pun ditutup. Gokil emang episode ini. Di sini kita bisa belajar bahwa orang baik akan dikelilingi opai. Segitu dulu saja. Mimin tunggu kehadiran kalian di episode selanjutnya. Mimin pamit, salam family.